Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Tom Lembong tersangka, awal mula dan dugaan korupsi. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Keputusan ini mengejutkan banyak orang dan menimbulkan pertanyaan besar tentang korupsi di kalangan pejabat tinggi. Lembong diduga menyalahgunakan kekuasaannya saat mengeluarkan izin impor gula tahun 2015. Tindakannya diduga merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan keanehan dalam kebijakan impor gula di masa Lembong. BPK menemukan Kementerian Perdagangan mengeluarkan izin impor tanpa prosedur yang benar. Dugaan korupsi semakin kuat karena ada indikasi suap dalam proses penerbitan izin impor. Kejaksaan Agung telah mengumpulkan bukti-bukti, seperti dokumen izin impor, aliran dana yang mencurigakan, dan keterangan saksi. Lembong membantah semua tuduhan dan siap menghadapi proses hukum. Masyarakat menunggu perkembangan kasus ini. Pertanyaannya, apakah Kejaksaan Agung bisa mengungkap kasus ini sepenuhnya, dan membawa semua pihak yang terlibat ke pengadilan? Kebijakan impor gula saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015 hingga 2016 menuai banyak kritik. Lembong membuka keran impor gula lebih lebar. Alasannya untuk memenuhi kebutuhan gula nasional dan menstabilkan harga. Namun kebijakan ini justru dianggap menguntungkan beberapa pengusaha saja dan merugikan petani tebu lokal. Impor gula yang membanjiri pasar membuat harga gula lokal turun drastis. Petani tebu merugi karena hasil panen mereka tidak laku. Lembong beralasan kebijakannya sudah dikaji dengan matang. Ia juga mengklaim impor gula dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun, bantahan Lembong tidak meredakan kritik dan kecurigaan masyarakat. Banyak yang menilai kebijakan impor gula di era Lembong penuh kepentingan. Dugaan permainan curang antara pengusaha dan pejabat semakin menguatkan kecurigaan tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah pelanggaran dalam kebijakan impor gula di era Tom Lembong. Laporan BPK menjadi dasar Kejaksaan Agung untuk melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan. BPK menemukan Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor tanpa verifikasi data yang cukup. Akibatnya, gula impor yang masuk ke Indonesia melebihi kebutuhan. BPK mencatat kerugian negara sebesar 400 miliar rupiah akibat kebijakan impor gula yang tidak terkendali ini. BPK juga menemukan indikasi penggelembungan harga dalam proses impor gula. Dugaan kong kali kong antara importir dan pejabat semakin menguatkan dugaan korupsi. Laporan BPK menjadi pukulan telak bagi pemerintah. Masyarakat menuntut pemerintah menindaklanjuti temuan BPK dan membawa semua pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, ikut terseret dalam kasus korupsi impor gula ini. Keduanya diduga terlibat dalam proses penerbitan izin impor gula saat menjabat di Kementerian Perdagangan. Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian periode 2016 hingga 2019. Sementara Dito menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal periode 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung sedang mendalami peran keduanya dalam kasus ini. Pemeriksaan terhadap Airlangga dan Dito penting untuk mengungkap kasus korupsi impor gula ini secara menyeluruh. Masyarakat menunggu apakah Kejaksaan Agung berani menjerat keduanya jika terbukti terlibat.
Bagian 5. Dampak penetapan tersangka, gonjang-ganjing politik. Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula menimbulkan kegemparan di dunia politik. Kasus ini berpotensi menyeret sejumlah nama besar di pemerintahan. Situasi ini tentu saja mempengaruhi peta politik nasional. Partai politik mulai bergerak untuk mengamankan posisi mereka. Isu korupsi menjadi senjata untuk saling serang dan menjatuhkan lawan politik. Masyarakat pun semakin ragu terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Kasus ini menjadi ujian bagi independensi Kejaksaan Agung. Masyarakat menuntut Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. Bagian 6. Iklim investasi di persimpangan jalan. Kasus korupsi impor gula ini memberikan sinyal negatif bagi iklim investasi di Indonesia. Para investor tentu saja khawatir jika praktik korupsi masih merajalela di sektor perdagangan. Ketidakpastian hukum dan birokrasi yang korup menjadi momok bagi para investor. Pemerintah harus segera bertindak untuk memulihkan kepercayaan investor. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama. Reformasi birokrasi juga harus terus digenjot untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Tanpa langkah-langkah strategis, Indonesia akan semakin tertinggal dari negara-negara lain dalam menarik investasi. Bagian 7. Transparansi dan akuntabilitas kunci utama. Kasus korupsi impor gula ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya korupsi. Pemerintah harus membuka akses informasi publik terkait kebijakan impor seluas-luasnya. Mekanisme pengawasan yang ketat juga harus diterapkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Keterlibatan publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah sangatlah penting. Masyarakat harus berani bersuara dan melaporkan jika menemukan indikasi korupsi. Bagian 8. Menjaga stabilitas harga gula. Tantangan ke depan. Menjaga stabilitas harga gula merupakan tantangan besar bagi pemerintah. Kebijakan impor gula harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan petani tebu lokal. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan gula di pasaran dengan harga yang terjangkau. Solusi jangka panjang yang harus dilakukan adalah meningkatkan produktivitas gula nasional. Pemerintah harus memberikan dukungan penuh kepada para petani tebu, mulai dari penyediaan bibit unggul hingga akses permodalan. Dengan produktivitas yang tinggi, Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor gula. Bagian 9. Kesimpulan penegakan hukum dan masa depan ekonomi. Penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi kunci utama dalam memberantas korupsi. Kasus korupsi impor gula ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi sistem hukum dan birokrasi di Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang kuat, korupsi akan terus menggerogoti sendi-sendi perekonomian negara. Masa depan ekonomi Indonesia bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Investasi akan mengalir deras jika Indonesia memiliki sistem hukum yang kuat dan birokrasi yang bersih. Oleh karena itu, pemerintah harus menjadikan kasus korupsi impor gula ini sebagai pelajaran berharga untuk melakukan pembenahan yang menyeluruh.